铁婆丢，你妈的！喂喂，哟，莫听一起。 وبعدين دار سامي بن عمي حسن دار عوض هون اللي يصير. Langit Timur Tengah kembali dipenuhi cahaya rudal. Sirene darurat meraung keras di berbagai kota di Israel, memecah keheningan malam dan memaksa ribuan warga bergegas menuju bunker dan ruang perlindungan. Di saat yang sama, sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Radar mendeteksi objek yang meluncur cepat dari jarak ratusan kilometer. Beberapa detik kemudian, interseptor ditembakkan ke langit. Ledakan demi ledakan terjadi di udara. Konflik antara Iran dan Israel kini memasuki fase yang jauh lebih menegangkan. Gelombang serangan terbaru dari Iran disebut sebagai salah satu yang paling intens sejak konflik ini dimulai. Puluhan hingga ratusan rudal balistik diluncurkan secara bertahap menuju wilayah Israel. Serangan ini tidak terjadi hanya dalam beberapa menit. Sebaliknya, peluncuran rudal berlangsung selama berjam-jam, menciptakan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara Israel. Langit di atas beberapa kota dipenuhi garis cahaya dari rudal yang melintas. Sebagian berhasil dihancurkan di udara. Namun, tidak semuanya bisa dicegat. Beberapa rudal tetap berhasil mencapai wilayah Israel dan memicu ledakan di berbagai lokasi. Strategi serangan bertahap Iran. Berbeda dengan serangan besar yang dilakukan dalam satu waktu, Iran menggunakan strategi yang lebih kompleks. Rudal diluncurkan secara bertahap dalam banyak gelombang. Strategi ini bertujuan untuk membuat sistem pertahanan udara Israel bekerja terus-menerus tanpa jeda. Ketika sistem pertahanan dipaksa menghadapi banyak target sekaligus, peluang bagi beberapa rudal untuk menembus pertahanan akan semakin besar. Beberapa analis militer menyebut pendekatan ini sebagai strategi saturasi serangan, yaitu metode untuk membanjiri sistem pertahanan lawan dengan jumlah target yang sangat besar. Dalam beberapa gelombang serangan terakhir, Iran bahkan dilaporkan menggunakan rudal balistik berat dengan jangkauan sangat jauh. Rudal-rudal ini mampu menempuh ratusan hingga ribuan kilometer sebelum mencapai targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kapasitas militer yang signifikan meskipun berada di tengah konflik besar. Kota-kota Israel dalam tekanan. Di kota seperti Tel Aviv, situasi berubah drastis setiap kali sirena berbunyi. Warga hanya memiliki waktu sekitar 1 menit untuk mencapai shelter. Begitu sirene terdengar, orang-orang segera meninggalkan aktivitas mereka. Beberapa berlari menuju bunker publik. Sebagian lainnya masuk ke ruang perlindungan yang ada di dalam apartemen atau rumah mereka. Gedung-gedung modern di Israel memang dirancang dengan ruang aman yang dapat melindungi penghuni dari pecahan rudal dan gelombang ledakan. Namun, meskipun perlindungan tersebut tersedia, ketegangan tetap terasa di mana-mana. Banyak keluarga memilih untuk tidur di dekat ruang perlindungan agar bisa segera berlindung jika serangan berikutnya datang. Di beberapa wilayah, kehidupan sehari-hari mulai terganggu. Sekolah ditutup sementara, acara publik dibatalkan. Beberapa tempat kerja mengurangi aktivitas operasional. Kota yang biasanya ramai kini dipenuhi suasana kewaspadaan. Pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti. Israel mengandalkan sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome untuk menghadapi serangan rudal. Sistem ini menggunakan radar canggih untuk mendeteksi peluncuran rudal dan menghitung jalurnya. Jika rudal diperkirakan akan jatuh di wilayah berpenduduk, interseptor akan diluncurkan untuk menghancurkannya di udara.
Iron Dome selama ini dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling efektif di dunia. Namun, ketika serangan datang dalam jumlah besar secara bersamaan, tekanan terhadap sistem ini menjadi sangat tinggi. Setiap gelombang serangan memaksa sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Beberapa rudal berhasil dicegat, namun sebagian lainnya tetap berhasil menembus pertahanan. Ledakan di udara sering terlihat jelas dari kota-kota besar. Cahaya terang di langit malam menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat. Informasi kerusakan tidak sepenuhnya dipublikasikan. Menariknya, tidak semua dampak serangan ini dipublikasikan secara terbuka. Israel memiliki sistem sensor militer yang mengawasi informasi yang boleh dipublikasikan oleh media. Lembaga yang mengawasi hal ini adalah Israeli Military Sensor. Sensor ini dapat membatasi informasi tentang lokasi serangan dan tingkat kerusakan yang terjadi. Tujuannya adalah mencegah musuh mengetahui target mana yang berhasil dihantam. Dengan cara ini, informasi strategis tidak mudah digunakan oleh pihak lawan untuk menentukan serangan berikutnya. Namun, publikasi ini juga membuat banyak laporan mengenai dampak serangan menjadi terbatas di media. Tekanan psikologis warga sipil. Serangan yang terjadi berulang kali menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi warga sipil. Suara sirene yang tiba-tiba berbunyi dapat membuat orang panik dalam hitungan detik. Ledakan di kejauhan sering terdengar bahkan dari dalam shelter. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak secara emosional. Banyak keluarga harus menjelaskan kepada anak mereka mengapa mereka harus berlari ke bunker di tengah malam. Beberapa warga memilih untuk meninggalkan kota besar sementara waktu. Namun, sebagian besar tetap bertahan karena sistem perlindungan sipil di Israel cukup kuat. Dampak global mulai terasa. Ketegangan ini juga menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara besar mulai memantau situasi dengan sangat serius. Organisasi internasional seperti United Nations menyerukan agar konflik tidak semakin meluas. Karena jika konflik ini berkembang menjadi perang regional, dampaknya bisa sangat besar. Salah satu titik yang paling sensitif adalah Strait of Hormuz. Selat ini merupakan jalur laut yang sangat penting bagi perdagangan minyak dunia. Sebagian besar minyak dari Timur Tengah melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Setiap ketegangan di kawasan tersebut dapat langsung mempengaruhi harga energi global. Dan itulah yang mulai terjadi ketika konflik meningkat. We go, move. Dunia menunggu langkah berikutnya. Saat ini, konflik antara Iran dan Israel masih terus berlangsung. Serangan rudal, operasi militer, dan tekanan geopolitik masih terus terjadi. Belum ada tanda bahwa situasi akan segera mereda. Sebaliknya, setiap perkembangan baru justru menambah ketegangan di kawasan. Bagi Iran, serangan ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan militer yang kuat. Sementara bagi Israel, mempertahankan wilayah dari gelombang serangan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi setiap hari. Dan bagi dunia, konflik ini menjadi pengingat bahwa ketegangan di Timur Tengah selalu memiliki dampak yang jauh melampaui kawasan tersebut. Karena ketika rudal diluncurkan di langit Timur Tengah, seluruh dunia ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.